Instagram Bincang Dokter Anak bersama saya Dr. Salma SPA dan saya Dr. Desti SPA. Iya, ketemu lagi kita dalam season tumbuh kembang ya Dr. Desti, dan sudah memasuki episode yang kelima. Admin tolong HP-nya admin. Saya mau menyapa pemirsa yang sudah hadir ya. Dalam episode ini kita akan berbicara mengenai apa nih Dokter Desti? Iya, jadi topiknya ini masih berkaitan dengan tumbuh kembang. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengenalan dini masalah perkembangan anak. Ya Dokter Salma ya. Kalau sebelumnya kita udah bahas bagaimana memantau pertumbuhan, bagaimana memantau perkembangan. Kemudian Dokter Salma juga pernah memberikan tips untuk agar anak mencapai pertumbuhan yang optimal. Sekarang kita ini pengen meningkatkan atau menambah pengetahuan mama agar kesadaran untuk mengenali secara dini tentang gangguan perkembangan. Apakah anaknya mengalami gangguan dalam perkembangan itu sendiri ya Dokter Desti ya? Kenapa kata-kata dini ini berkali-kali kita tekankan? Karena penting sekali untuk mengenali secara dini ya. Akan berbeda hasilnya, outcome-nya nanti antara anak yang dideteksi secara dini dan anak yang terlambat atau lebih lama dideteksi, itu hasilnya akan berbeda ya Dokter Desti. Jadi kalaupun sudah terjadi penyimpangan dalam perkembangan anaknya, kalau terdeteksi secara dini insya Allah masih bisa lebih mudah untuk diperbaiki. Kira-kira seperti itulah ya Dokter Desti ya. Jadi mungkin kita juga suka ada pengalaman ya Dokter Salma ya, anak-anak yang misalnya atau mama yang usia anaknya 3 tahun, Dok kenapa anak saya belum bisa bercerita misalnya gitu ya, apakah itu suatu keterlambatan gitu ya, atau anak saya belum bisa bicara, atau anak saya bahasanya bahasa aneh gitu ya, atau anak saya kenapa sih Dok nggak bisa diem, kayak energinya nggak habis-habis gitu ya, harus tidak nggak konsentrasi gitu ya. Jadi itu semua sebenarnya adalah contoh-contoh dari masalah perkembangan yang biasa paling sering terjadi pada anak-anak. Viewersnya udah mulai banyak nih yang bergabung ya. Halo Mam Santi Saputro. Mam Santi Saputro ini di 3 episode terakhir paling ini loh. Teng Vira, Mam Teng Vira juga sudah bergabung. Lydia Triana, halo Mam, salam kenal. Kita langsung aja ya Dokter Desti, mungkin kita memasuki materinya kalau kita bincang-bincang itu. Karena Mas biasanya kita ini selalu bentur dengan durasi. Ya, tapi malah intinya suka. Jadi intinya malah sampai selesai. Iya, dan Mas juga kecewa pertanyaannya tidak terjawab ya. In case ya Mamnya, in case nanti ketika masih ada pertanyaan yang tidak terjawab, durasinya sudah 60 menit dan kita otomatis putus, mungkin kita bisa lanjutkan ya ke yang keduanya. Kita live ulangan. Mam silahkan bergabung kembali dan mengulangi lagi pertanyaannya ya Mams ya. Oke Dokter Desti, yang pertama itu adalah gangguan bicara ya Dokter Desti. Perkembangan itu kan salah satunya adalah bicara ya Dokter Desti. Nah, gangguan bicara ini kira-kira penyebabnya apa Dokter Desti? Ya, jadi sebenarnya terlambat bicara, gangguan bicara atau bahasa kerennya speech delay gitu ya, banyak faktor yang menyebabkan anak bisa mengalami gangguan bicara. Jadi yang pertama tentunya untuk proses berbicara itu anak harus mendengar atau menangkap dengan telinga, terus memproses di otak, terus mampu mengekspresikan atau mengeluarkan ya Dokter Salma. Jadi kalau kita lihat gangguannya yang pertama, menerimanya dulu mungkin ada masalah, yaitu dengan kata lain dia mungkin ya gangguan pendengaran ya gitu ya. Kemudian prosesnya misalnya ada masalah kelainan genetik di saraf, atau misalnya pasiennya juga retardasi mental mungkin ya Dokter Salma ya, atau mengekspresikan yang salah gitu ya, seperti misalnya pasien dengan autis gitu ya, hiperaktif. Nah yang terakhir mungkin juga karena masalah gawai ya, stimulasi yang salah dan kurang ya. Terlalu banyak main gadget tapi sehingga stimulasinya berkurang gitu ya. Tapi yang paling sering dengung-dengungkan masyarakat sih sebenarnya paling dikambing hitamkan ini Dokter Desti, gadget ya. Ya memang kayaknya meningkat semenjak anak-anak sudah mengenal gadget ini.
gangguan bicara itu insidennya atau prevalensi meningkat ya dokter Sama ya, hampir 20%, jadi hampir menambah 5-10% dari angka sebelumnya. Iya. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada penyebab lain, penyebab lain yang lebih serius gitu, yang butuh perhatian lebih ekstra ya. Yang seperti disebutkan dokter tadi, mungkin anaknya nggak mampu mengenal diri ya. Iya. Mungkin anaknya itu gangguan pendengaran, bisa jadi anak kita ternyata tidak mendengar bagaimana dia mau berbicara kalau dia tidak pernah mendengar stimulasi bahasa yang kita berikan gitu. Ini merah, ini hitam, kuning, mama, papa, dia nggak pernah tahu sebenarnya ya. Jadi mungkin dia gangguan pendengaran seperti itu. Mungkin juga ternyata anak kita autis ya. Bisa juga hiperaktif ya dokter Desi. Dia nggak bisa menangkap karena dia sibuk ya, terus dia dengan lingkungannya gitu, terlalu sibuk dengan dunianya ya. Bisa juga ternyata anak kita IQ-nya kurang atau retardasi mental juga bisa menyebabkan anak kita tuh lambat bicara. Jadi mohon jangan cepat-cepat memvonis bahwa ini mungkin kurang bicara, kurang main gadget gitu ya. Tunggu aja nanti juga bicara juga gitu. Memang ada dua ya dokter Sama, ada yang moms yang begitu khawatir, tapi ada yang juga yang santai. Cuek ya. Mungkin sekelilingnya sudah bilang, lo anakmu kok belum bicara? Nggak apa-apa, nanti juga bicara gitu. Jangan. Jadi sebenarnya untuk gangguan bicara ini sebenarnya secara medis ya ada red flag-nya ya. Red flag itu apa ya? Tanda bahaya. Tanda bahaya ya, tanda-tanda bahaya. Untuk gangguan bicara gimana dokter Desi? Ya, jadi yang harus dipahami moms ya. Ya, bahwa ini kalau umur sekian nggak bisa ini artinya moms harus berkonsultasi gitu ya dokter Sama ya. Jadi sebenarnya seperti yang dokter Sama bilang di awal-awal kehidupan di 2-4 bulan sebenarnya anak pun kita bisa melihat responnya ya. Moms yang sudah punya bayi mungkin paham kalau misalnya umur 3 bulan itu sudah ada senyum, menatap wajah ibu gitu ya. Kalau misalnya ada orang di sekitar atau mamanya dia melihat mata mamanya itu menunjukkan kemampuan berbahasa sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya di bawah 4 bulan, 2-4 bulan, moms tidak menemui anak yang mampu mengikuti wajah orang di sekitarnya atau ada suara dia menoleh atau bereaksi lah ya, misalnya pintu tertutup agak keras, bayinya kaget gitu ya, itu menunjukkan juga bahwa bayinya mungkin tidak ada masalah gangguan pendengaran. Nah, jadi sebenarnya dokter Desi sejak lahir pun kita sudah bisa mendeteksi apakah anak kita ini cikal bakal gangguan bicara atau tidak gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai terlambat gitu ya. Jadi kemudian di usia selanjutnya kemudian nanti tahapan pertama bayi itu konsonan yang pertama bisa diucapkan tuh O dan A, jadi istilahnya queen gitu dokter Sama ya. Jadi U A A gitu. Gaga. Kadang bayi itu seolah-olah bilang enggak gitu kan ya. Kemudian selanjutnya pas aja enggak itu bayinya. Babbling ya dokter Sama. Jadi dia dua suku kata gitu ya. Ba, mama, itu di usia 6 bulan udah keluar ya moms ya. Tapi bukan berarti dia memanggil mama papanya di usia 6 bulan, jadi hanya babbling tanpa meaning ya, tanpa arti ya. Tanpa arti. Nah, kapan dia bermain kata dengan arti, mamanya memanggil itu di usia 1 tahun kurang lebih. Jadi kalau dia memang memanggil mama ya dia manggil mama, kalau maminya mami, kalau ayah ya ayah, bunda itu 1 tahun ya. Nah tidak ayah lah, mungkin ayah danda gitu ya. Nah itu juga dokter Sama. Di Indonesia ini panggilan banyak banget ya. Ya hanya mama papa, tapi agak lebih sulit. Umi, bunda gitu, ibu. Itu biasanya menyebabkan anak agak mundur sedikit karena awal-awal dia harus mama papa. Jadi mungkin jadi 13 bulan baru bisa ya. Kalau kayak gitu memang nggak harus panik betul ya. Tapi secara naturally mungkin mama papa itu yang paling mudah ya, karena secara naturalnya pun bayi pertama kali bisa memamblingkan kata-kata mama dan papa. Mungkin dari situ asal kata mama papa ya. Iya, setuju sekali. Jadi itu juga kalau misalnya di rumah harusnya orang tua itu memanggil ya seperti panggilan yang harus disebutkan anak, mama, papa. Jadi ayahnya, suaminya memanggil istrinya mama, agar anaknya
biasa mendengar gitu ya Mams ya. Iya. Kalau misalnya yang sering keluar itu Mbak. Iya. Nah jadi yang Situ pertama situ sampean juga sering ya. Jadi sebenarnya itu menciptakan kebingungan. Tapi memang secara psikis juga mungkin lebih romantis panggil mama papa dan bisa doa juga kan ya. Gitu kan ya. Jadi anak juga nggak bingung secara tidak langsung menstimulasi. Kita melenceng nih Dokter Desti. Iya. Kemudian tadi bincang-bincang. Iya. Nah kemudian di usia selanjutnya Dokter Oke, Desti. jadi tadi kan usia 12 bulan harusnya red flag-nya ya, tanda bahayanya. Kalau misalnya tadi kan 12 bulan dia harus bisa menyebut kata yang ada makna, mama manggil mama. Tapi kalau misalnya dia babbling pun belum bisa, baba mama yang tanpa makna pun dia nggak bisa, itu red flag. Iya. Jadi satu tahun ya, dia tahun kata-katanya itu belum babbling pun itu udah red flag gitu ya. Jadi 1 tahun semestinya dia sudah bisa berkomunikasi dengan kita dengan satu kata sederhana Iya. yang ada artinya ya. Kemudian kalau usia 15 bulan. Iya, 15 bulan dulu ya. Nah, 15 bulan kata. Kemampuan menunjuk ya dokter sama. Iya. Nah, menunjuk itu juga menunjukkan dia berekspresi. Jadi kalau anak 15 bulan belum ada menunjuk, dia ingin boneka itu, pengen mobilan itu gitu ya. Itu juga menjadi tanda buat mama. Jadi anak harus mampu menunjuk gitu ya. Dan untuk kata-katanya biasanya 3 kata. 3 kata ya. Kemudian Paling nggak 15 bulan sudah 3 kata. Nah, 18 bulan ini dia sudah bisa perintah. Iya. Satu perintah maksudnya ya. Misalnya contohnya adek ini geser ke situ gitu ya, misalnya bawa ke ayah, kasih ke ayah gitu ya, itu satu perintah. Harus bisa, dia udah ngerti dengan dia paham apa yang kita sebutkan dan dia bisa mengekspresikan apa yang kita perintah tadi ya bersama ya. Dan kata-katanya harus paling tidak antara 6 sampai 10 gitu ya. Kalau 2 tahun semestinya sudah bisa merangkai 2 kata dan sudah bisa sederhana. Mau ini, mama, ayo pergi, mau makan, sakit mama, mari mama, sini kakak, mari ayah. Jadi seperti sudah komunikasi orang layaknya orang dewasa gitu. Jadi sudah, tapi lebih sederhana 2 atau 3 kata ya. Nah kemudian kalau 3 tahun itu terjadi badai bahasa. Betul. Jadi di usia 3 tahun itu bahasa anak itu banyak sekali, bisa mencapai 200 kata. Nah, jadi kalau mama masih bisa menghitung kemampuan anaknya berkata mungkin 20, berarti itu kurang. Jadi mama harus tidak mampu lagi. Badai lagi ya, badai bahasa. Jadi kita udah nggak tahu lagi anak kita tuh bisa berapa kata gitu. Artinya itu 3 tahun dan dia mulai bertanya ya ke sana biasanya ya. Apa itu? Kenapa ini? Seperti apa? Kenapa? Gitu kan? Siapa? Nah, yang paling sering itu datang ke praktek biasanya di usia 2 tahun. 2 tahun paling sering ibunya menyadari. It's okay lah kalau masih 2 tahun, jangan aja 5 tahun gitu mau sekolah. 4 tahun mau sekolah gitu. Mau sekolah nggak bisa, ya gimana? Kita udah nggak bisa lagi. Jadi mau gimana anaknya terpaksa masuk sekolah khusus kan gitu. Kalau seandainya bisa kita deteksi di usia 1 atau 2 tahun, kalaupun contohnya nih ya manusia, misalnya kita deteksi selama usia 1 atau 2 tahun ternyata penyebabnya gangguan pendengaran, terus kita pasang implan nih, alat bantu dengar ya. Jadi kan kita masih punya 4 tahun waktu untuk memasukkan bahasa, ratusan ribu bahasa yang dia bisa dengar ke otaknya, sehingga ketika umur 5 atau 6 tahun dia mau sekolah, dia sudah bisa berbicara. Jadi bisa sekolah di sekolah biasa kan. Betul. Beda kan? Nah, kalau sudah 5 tahun baru mau pasang alat bantu dengar, juga tidak akan efektif dan tidak akan bisa sekolah di sekolah umum. Jadi sangat mempengaruhi masa depan anak kan. Disitulah tadi kita menekankan pentingnya dideteksi secara dini. Saya sih kalau usia 2 tahun saya masih enggak, kalau datang belum bisa bicara saya nggak terlalu geleng-geleng kepala gitu Desi. Oke, wajar lah ya. Kalau 1 tahun mungkin mamsnya pintar banget, eksis banget, atau ada yang mengajari, memberitahu mungkin ya. Layaknya biasanya 2 tahun ya. Nah, masih kita maafkan ya mams kalau 2 tahun. Jadi kalau di atas 4 tahun kita udah geleng-geleng. Gimana ya? Kemana aja? Kita udah kasihan ini anak, itu udah masa depannya sudah terkorbankan.